Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Setelah sepekan, seminggu yang sudah kita lalui, kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita boleh sama-sama memberikan hati kita, persembahan yang terbaik, ucapan syukur, terima kasih Tuhan buat penyertaan, sukacita, damai sejahtera yang Dia berikan sepanjang minggu yang sudah kita lalui. Amin Bapak. Amin. Mari kita persiapkan hati kita naikkan syukur kebaikan Tuhan, Yesus yang adalah sukacita dalam hidup. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tangan,
hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Sahabat pelita jemaat, boleh kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berbangga. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semuanya tidak lepas dari pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Karena hari kami ada, semua karena kebaikan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya, kita boleh sama-sama katakan amin. 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 Yes. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mungkin masalah kita selalu ada. Ada masalah yang sering kadang kita alami. Tapi jangan pernah izinkan iblis mengambil sukacita itu dalam hidup. Karena kita percaya bahwa saat kita di dalam Tuhan, maka sukacita itu akan melimpah dalam setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Kita boleh nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Karena Tuhan ada melimpah dalam hidup kita. Ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada
sukacita dari surga yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kami terima sukacita-Mu Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita terima sukacitanya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan, bersukacita dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Persilakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siap. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa yang dalam Tuhan Yesus ada damai, ada ketenangan. Percaya bahwa bersama Yesus kita mampu melewati semuanya. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam
Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenteram, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari jemaat Tuhan saja yang menyanyikan lagu ini. Mari jemaat Tuhan nyanyikan sekali lagi, kalau ku cari damai.
Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari sembah ya saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Ralama Syedera. Ya Rabba-Bapa-Para. Kami sembah Tuhan. Ya Ralala ya Rabba Syekira. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Ralala ya Rabba Syikiara Syekira. lama. Ya Rabba-Bapa-Para ya Ralala. Jesus. Syakara-para ya Ralala. Syikiara lama. Ya Rabba-Bapa-Para ya Ralala. Ya Ralama lawa, ya Ralama lawa, ya Ralama Syedera. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terpuji nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Jesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah, hanya Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku
Mari angkat tangan kita bersama. Katakan kau ku sembah. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kami bisa bersama-sama beribadah secara offline maupun secara online. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu memberkati setiap kami. Menjadi rema buat kami Tuhan. Mampukan hamba menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu buat kami. Dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Setelah duduk kembali Bapak kasih Tuhan. Saya minta tolong dikerasin mic-nya terlalu pelan di atas ini. Cek, cek. 1, 2, 3, cek. Iya, terima kasih Pak Arman. Ya sekali lagi shalom Bapak kasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Kasih senyum luar biasa ke kanan kirinya. Iya, dahsyat sekali. Haleluya. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan hari ini saya mau ajak kita belajar satu tema yaitu penghalang untuk percaya. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab setelah Tuhan Yesus bangkit, ada satu kisah yang dicatat ya secara khusus tentang seorang murid Tuhan yang tidak percaya, Saudara. Kalau Yesus sudah bangkit dan nama murid ini adalah Thomas, Saudara. Dan kita akan belajar dari kisah murid Tuhan yang namanya Thomas ini pada kesempatan kali ini. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama. Kita baca dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Saudara bisa baca di tayangan di atas atau juga bisa baca di Alkitab yang ada di tangan Anda. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai yang ke-29. Minta monitornya keras dikit lagi Pak Arman. Terima kasih. Ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa ketika para murid berkata kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka Thomas menjawab, sebelum aku melihat dengan mataku sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dan aku mencucukkan jariku di bekas paku
ya di tangannya dan luka di bekas lambungnya, maka aku sekali-kali tidak akan percaya. Saudara kasih Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kebangkitan Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang terjadi tanpa Tuhan Yesus memberitahukan lebih dahulu kepada para murid. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa sebelum Tuhan Yesus disalib, dia sudah berkata kepada semua muridnya termasuk Thomas, bahwa dia akan mati, disalib, dibunuh, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit lagi, saudara. Itu Tuhan Yesus sudah sampaikan ke murid-muridnya. Tetapi meskipun perkataan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, rupanya tidak terlalu diperdulikan oleh Thomas. Karena bagi dia, pokoknya harus melihat, membuktikan, baru mau percaya bahwa Tuhan Yesus betul-betul punya kuasa yang luar biasa. Bisa bangkit dari kematian. Nah, sebetulnya kita bisa berkata, inilah standar kepercayaan iman Thomas kepada Tuhan Yesus. Yaitu melihat dulu, membuktikan dulu, baru kemudian percaya, saudara. Ya, melihat dulu, membuktikan dulu, baru kemudian mau percaya kepada Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, standar iman kepercayaan seperti Thomas yang melihat dulu baru mau percaya. Ini sebetulnya adalah standar kepercayaan yang paling banyak ditemui dalam hidup anak-anak Tuhan, saudara. Artinya apa? Artinya mayoritas anak Tuhan, sebelum mereka melihat dan mengalami pertolongan Tuhan, mereka sulit untuk percaya, saudara. Dan lebih sering merasa ragu akan kuasa Tuhan atas kehidupan mereka, saudara. Ya, sama seperti Thomas tadi contohnya, saudara. Ada anak-anak Tuhan yang meskipun tahu firman Tuhan, tetap saja dia sulit percaya atau seringkali ragu kepada perkataan firman Tuhan itu, saudara. Saya kasih beberapa contoh. Pertama, firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus adalah Tuhan yang sejati. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang tidak menghormati Tuhan Yesus, saudara? Berapa banyak anak Tuhan yang seenaknya dengan Tuhannya, saudara? Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi anak Tuhan, orang Kristen, berbuat sesukanya dengan Tuhannya, saudara. Contoh lain apa? Firman Tuhan mengatakan, jangan khawatir, aku pelihara hidupmu. Tapi berapa banyak anak Tuhan hari demi hari dikalahkan oleh kekhawatirannya daripada percaya pada firman Tuhan. Ini sama kayak Thomas, saudara. Tahu firman Tuhan, sudah pernah dengar apa yang Tuhan sampaikan. Tapi standar imannya, lihat dulu, baru percaya, saudara. Bukan percaya meski belum melihat, tapi lihat dulu baru percaya, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, sebetulnya saya kok yakin banyak anak Tuhan itu sebetulnya pengen punya iman yang luar biasa. Ya, banyak anak Tuhan itu sebetulnya pengen beriman sungguh-sungguh. Percaya kepada Tuhan bahkan waktu mereka belum melihat. Mereka pengen beriman, mereka pengen percaya. Tetapi kenyataannya tidak bisa percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya jadi orang Kristen yang hidup dengan iman percaya seperti Thomas. Lihat dulu baru percaya. Kalau belum lihat ya belum percaya, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, standar kepercayaan iman seperti ini, seperti yang ditunjukkan oleh Thomas. Meskipun adalah standar iman yang sangat umum, atau standar iman banyak anak Tuhan. Tapi sebetulnya dari kisah Thomas kita bisa lihat bahwa iman kepercayaan seperti ini bukan iman yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tadi berkata, berbahagialah kamu kalau kamu bisa percaya meskipun kamu belum melihat. Artinya kalau kamu nggak punya iman kayak gitu, hidupmu bakal khawatir, hidupmu bakal takut, hidupmu bakal nggak bisa nikmati sukacita. Kalau harus lihat dulu baru percaya, saudara kasih Tuhan. Ya, ini bukan standar iman yang diingini Tuhan. Karena yang Tuhan inginkan bagi tidak hanya Thomas, tapi juga kita adalah, kita punya iman yang percaya walaupun belum melihat sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, lalu kenapa? Kok orang bisa memiliki standar kepercayaan seperti Thomas, yang melihat dulu baru percaya, dan rasanya kok sulit ya, punya standar iman percaya seperti yang Tuhan mau. Percaya dulu meski belum melihat. Nah, saya menemukan, saya belajar ada paling tidak
dua alasan saudara, mengapa orang itu punya iman harus lihat dulu baru percaya dan bukan sebaliknya. Saya ajak kita lihat satu ayat dulu di 2 Korintus 10 pasal yang kelima, yang nanti ayat ini akan kita hubungkan dengan kisah Thomas yang tadi kita baca. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa lihat ada dua hal yang menentang, artinya menghambat pengenalan akan Allah, saudara. Artinya membuat seseorang menjadi sulit mengenal karakter pribadi Allah dalam hidupnya. Meskipun dia anak Tuhan, meskipun dia orang Kristen bertahun-tahun, tapi ada dua hal yang akan membuat seseorang sulit mengenal pribadi Tuhan, sulit mengenal Allah, saudara. Nah, padahal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengenalan akan siapa Allah, inilah faktor utama sebetulnya yang bisa membuat seseorang punya iman, percaya kepada Tuhan, meskipun belum lihat, saudara. Seseorang yang begitu mengenal Allah akan punya iman seperti yang Yesus mau, percaya walaupun melihat. Faktor pengenalan akan Allah, ini sebetulnya yang menentukan. Orang bisa percaya kepada Tuhan meskipun belum melihat sesuatu terjadi dalam hidupnya. Saya kasih contoh sederhana begini. Misalnya saudara ada suami istri. Ya, seorang suami punya istri yang pintar masak, saudara. Dan salah satu masakan yang si istri ini bisa masak dan suaminya sangat suka adalah nasi goreng ayam pete jengkol. Ya, katakanlah begitu, saudara. Nasi goreng ayam pete jengkol. Itu masakan si istri dan favoritnya si suami. Suatu hari si suami berangkat kerja, saudara. Ya, sudah dekat mau makan siang dan tiba-tiba si istrinya telepon. Pah, kamu lagi apa? Ya, ini lagi kerja nih. Kenapa, Mah? Aku hari ini, Pah, masak nasi goreng ayam pete jengkol. Nanti tak kirim ke kantor ya. Suaminya gimana responnya? Oh, yes, siap, Mah. Aku tungguin tuh nasi goreng ayam pete jengkol. Ya, saudara kasih Tuhan. Waktu si suami ini dengar, istrinya mau kirim nasi goreng ayam pete jengkol. Nasi gorengnya tuh belum sampai di situ. Tapi air liurnya sudah mulai, aduh enak ini ketika teleponnya ditutup, dia sudah, nanti siang nasi goreng ayam pete jengkol buatan istriku. Aduh enak tenan nih. Karo kerupuk sak basket itu ya, satu wadah itu, wah seger tenan nih. Mantap ini. Pertanyaannya, nasi gorengnya sudah sampai? Belum, saudara. Sudah dimakan? Belum. Tapi dia sudah percaya bahwa kalau itu nanti datang, itu akan sangat enak, saudara. Kenapa? Karena dia kenal istrinya yang jago masak itu, saudara. Belum datang, belum lihat, belum ngalami, tapi sudah percaya. Nah itu iman, saudara. Belum melihat, tapi percaya. Sama sebetulnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Makin kita kenal siapa Tuhan, makin mudah kita percaya Dia sanggup menolong kehidupan kita. Makin kenal kita dengan Tuhan, makin kita percaya Dia pasti akan menolong saya. Meskipun saat ini saya belum melihat pertolongan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu seperti sudah bisa melihat di depan. Tuhan kerja, Tuhan buka jalan, Tuhan membuka cara yang ajaib dalam hidupnya meskipun itu belum terjadi, saudara. Nah tapi masalahnya kembali ke ayat ini. Ayat ini mengatakan pada kita seringkali ada dua hal yang akan mencegah atau menghalangi pengenalan akan Tuhan ini terjadi. Dan selama pengenalan akan Tuhan tidak bertambah dan tidak terjadi, iman percaya meski belum melihat juga tidak akan pernah kita alami dalam hidup kita, saudara kasih Tuhan. Nah pertanyaannya, apa sajakah dua hal itu? Yang pertama, tolong diklik. Adanya siasat orang, saudara kasih Tuhan. Kita baca lagi ya, 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Tolong diklik satu kali.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kami mematahkan setiap siasat orang. Saudara kasih Tuhan, manusia secara umum biasanya memiliki namanya siasat atau strategi yang muncul di logikanya dia, saudara, di logika kita. Sebagai bagian dari akal budi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita punya yang namanya kemampuan untuk membuat siasat, membuat strategi. Strategi atau siasat ini tingkat kehebatannya bisa beda-beda. Ya saudara, tergantung lingkungan, tergantung kepandaian, tergantung pengalaman, tingkat usia, dan banyak hal lain, saudara. Tetapi strategi yang ada dalam hidup seseorang seringkali dipercaya sebagai cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu, menyelesaikan masalah, untuk meyakini sesuatu, dan juga seringkali jadi bagian dari rencana-rencana yang kita buat. Ya, rencana-rencana yang kita buat seringkali tidak bisa lepas dari yang namanya strategi atau siasat. Saya kasih contoh gini, kita hari Sabtu punya rencana, besok ibadah gereja jam 8 pagi, aku tidak mau telat. Ya, aku mau datang sebelum jam 8 di gereja dan tidak mau terlambat. Rencananya begitu, saudara. Nah, dari rencana itu akan muncul siasat, strategi gimana caranya kita tidak terlambat. Misalnya, aku tidur lebih awal, pasang waker 5 ya. Lalu atur harus siap jam berapa, berangkat ke gereja jam berapa, supaya kalau aku sampai di gereja, aku tidak terlambat. Jadi untuk mencapai rencana, kita buat strategi siasat supaya rencana itu terjadi dalam hidup kita. Ada lagi cerita, ada seorang anak kecil, saudara, pengen hadiah sepeda di hari ulang tahunnya, saudara kasih Tuhan. Lalu dia ngomong ke ibunya, "Mah, bentar lagi kan aku ulang tahun, beliin aku sepeda dong, Mah." Ibunya berkata, "Ya kamu doa ya nak sama Tuhan supaya kalau kamu ulang tahun, Tuhan kasih kamu hadiah sepeda." Anaknya berkata, "Oke, Mah." Lalu anak ini pergi, saudara. Pergi di depan kamar neneknya, saudara. Dan dia berdoa dengan keras-keras kepada Tuhan. "Tuhan, sebentar lagi aku ulang tahun dan aku pengen kado sepeda. Sepeda loh Tuhan, aku pengen sepeda. Yang rodanya 3, warnanya biru, mereknya ini. Ya Tuhan ya, pengen sepeda." Mamahnya datang. Nak, doa tuh dalam hati aja Tuhan dengar. Gak usah teriak-teriak. Tuhan dengar kamu pengen sepeda. Lalu anaknya menjawab, "Iya sih Mah, Tuhan dengar suara hati. Tapi kalau aku nggak doa keras-keras, Oma kan nggak dengar kalau aku pengen sepeda. Jadi aku sengaja doa keras-keras supaya kalau Tuhan nggak jawab, Oma aku ngerti, aku pengen sepeda." Gitu loh saudara, strategi, pengen dapat sesuatu. Jadi dalam hidup kita memang strategi, siasat seringkali merupakan bagian tak terpisahkan dari dalam hidup kita. Dan dari kisah Thomas kita bisa belajar bahwa ternyata termasuk dalam hal percaya atau beriman kepada Tuhan, manusia seringkali menstrateginya, saudara. Menyiasatinya, saudara. Coba perhatikan kisah Thomas. Dia berkata, "Aku baru mau percaya kepada Tuhan." Ya, dia berkata gini, "Aku tidak mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah bangkit." Tapi kalau kita perhatikan, ada strategi yang Thomas katakan supaya dia bisa percaya bahwa Yesus itu betul-betul bangkit. Strateginya apa? Dia katakan yang pertama, aku harus lihat Tuhan. Itu strategi pertama. Kedua, harus lihat tangannya dulu. Lalu memasukkan jariku. Itu strategi kedua. Strategi ketiga apa? Lihat lambungnya, masukkan jariku ke lambungnya. Itu Tuhan Yesus mestinya ya rodok keri ya toh saudara. Dimasuk kayak diutek-utek gitu kan ya. Rodok keri ya toh saudara kasih Tuhan. Dan baru setelah itu Thomas berkata, menurutnya aku baru mau percaya. Jadi Thomas punya rencana sebetulnya mau percaya. Ada strateginya, lihat tangannya, masukkan jari, masukkan lambung, lihat Yesus di hadapannya, barulah dia mau percaya. Nah jadi saudara kasih Tuhan, seringkali dalam hidup kita memang ada yang namanya siasat, strategi, menghadapi masalah, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, menyelesaikan masalah kita, mempercayai sesuatu, termasuk dalam hal percaya, beriman
kepada Tuhan. Masalahnya adalah Alkitab menjelaskan dan mencatat kepada kita bahwa ada namanya strategi Allah, siasat Tuhan yang seringkali hal itu sama sekali berbeda dan bertentangan dengan strategi logika kita. Contohnya gimana? Kalau ada orang yang memusuhi kita, Alkitab mengatakan kalau kamu dimusuhi strateginya apa? Kasihilah musuhmu. Strategi kita, oh ya enggak bisa begitu dong Tuhan. Orang musuhi saya tak rasani ente-entean. Tak musuhi genti. Itu strategi manusia versus strategi Tuhan, saudara. Kalau ada orang yang menganiaya kamu, Alkitab mengatakan strateginya berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Strategi manusia, yo enggak bisa gitu. Orang nganiaya aku tak jotosi. Ya. Lalu apalagi? Kalau kamu mau diberkati, Alkitab mengatakan menabur sedikit, menerima sedikit. Menabur banyak, menerima banyak. Strateginya gitu. Strategi manusia, loh ya jangan gitu. Aku maunya menabur sedikit, terimanya banyak. Lah itu strategi manusia. Kalau perlu punya orang lain diambil sekalian. Strategi manusia versus strategi Allah. Nah, perbedaan ini seringkali membuat pertentangan di hidup kita, saudara. Logika kita tidak bisa menerima strategi Tuhan. Sehingga respon yang muncul bisa menjadi sebuah penolakan seperti yang dialami oleh Thomas tadi. Dia menolak untuk percaya begitu saja karena apa? Tidak masuk akal, saudara. Yesus bisa bangkit, tidak masuk akal. Nah, keengganan menuruti siasat atau strategi Tuhan dan lebih suka menuruti siasat strategi manusia inilah sebetulnya salah satu faktor yang menghalangi kita mengenal Tuhan, saudara. Sehingga semakin lama hal ini terjadi, semakin sulit kita percaya meskipun belum melihat. Dan selalu ingin melihat dulu baru percaya kepada Tuhan, saudara. Bapak Ibu coba kita renungkan kehidupan kita. Seberapa sering dalam keseharian kita berdoa minta strategimu piye Tuhan. Siasatmu gimana Tuhan. Hari ini aku kerja, strateginya gimana Tuhan. Siasatnya gimana. Ya, seberapa sering kita minta strategi siasat Tuhan untuk menghadapi kehidupan kita. Ataukah 99,99% kita hanya mengandalkan strategi siasat manusia dalam menjalani kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, sebetulnya ada cara yang seringkali Tuhan izinkan terjadi untuk mendorong kita mau belajar percaya kepada strategi Tuhan. Tapi mungkin kita tidak menyadari hal itu. Apa yang seringkali Tuhan izinkan terjadi? Yaitu dengan membiarkan strategi, siasat atau rencana kita itu gagal. Meskipun telah kita pikirkan dengan sebaik mungkin. Ya, gagal saudara. Atau kegagalan itu kemudian kita lihat sebagai ada rencana yang lebih baik karena gagal, saudara kasih. Nah, kalau saudara pernah ngalami itu, sebetulnya itu memang sengaja diizinkan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita menyadari ketidaksempurnaan siasat dan rencana kita sebagai manusia. Dan kemudian mau belajar mencari dan melakukan strategi Tuhan dalam hidup kita. Jadi andaikan hari ini strategi atau rencana kita sedang gagal, jangan lekas marah kepada Tuhan, saudara. Belajar tenang dan percaya dan tanya, Tuhan, apa toh rencanamu? Apa toh strategimu? Supaya aku bisa melewati hal yang tidak enak ini. Menjadi pengalaman yang membuat aku makin kenal dengan. Ya, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca Alkitab, kita ketemu seorang hamba Tuhan yang namanya Daud. Raja Daud. Daud ini dikenal sebagai panglima perang yang sangat hebat dan tidak terkalahkan, saudara. Ya, Alkitab mencatat kemanapun Daud pergi berperang, dia selalu mendapatkan kemenangan. Tidak ada perang berhasil tanpa strategi, saudara. Tidak ada perang berhasil tanpa siasat. Kalau Daud bisa menang terus, pertanyaannya, strategi siapa yang dia pakai? Strategi Tuhan, saudara. Dari mana kita bisa tahu strategi perangnya Daud adalah strategi perangnya Tuhan? Kita bisa lihat sejak Daud muncul pertama kali.
Melawan Goliat, kita sudah bisa lihat dia perang bukan dengan strategi manusia. Mana ada orang ngadepin raksasa cuman bawa ketapel dan tongkat, saudara. Enggak pakai baju perang, enggak bawa pedang, enggak bawa tombak, enggak bawa panah, datang cuman bawa tongkat, baju biasa, ketapel, batu 5, saudara. Ngadepin Goliat yang tingginya 3 meter. Jelas bukan strategi manusia. Buat manusia itu namanya ulo marani gebuk, saudara. Cari mati, saudara. Tapi kenapa Daud menang? Dan sejak hari itu dia dikatakan terus menang. Karena dia hidup dengan strategi Tuhan dalam hidupnya. Saudara kasih Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu, alasan pertama mengapa yang menjadi penghalang seseorang itu kenal Tuhan, membuatnya jadi nggak bisa percaya kepada Tuhan adalah karena dia lebih sering hidup dengan strategi manusianya. Dan tidak pernah minta strategi siasat Tuhan untuk menjalani kehidupannya. Saya mau cerita, saudara. Bulan lalu istri saya ulang tahun. Dan sepanjang kami menikah, saya tidak pernah kasih dia kado baju yang berupa surprise. Artinya dia nggak tahu. Kalau saya mau kasih dia kado baju, yang saya lakukan adalah saya bilang ke dia, ya, Mom, ya waktu dulu kalau sebelum punya anak manggilnya kan sayang gitu ya. Saudara, aku mau kasih kamu kado itu baju. Ya, kamu milih ODW yang kamu suka dan belilah, anggap sebagai kado dari aku. Kenapa, saudara? Saya nggak tahu ya dengan bapak-bapak ya. Tapi yang saya alami, milihkan baju buat perempuan itu sulit, saudara. Ya, motifnya garis-garis dianggap kekurusan, gini-gini dianggap kegemukan, saudara. Ukurannya mekroknya di sini bisa berbeda, bisa nggak suka. Tangannya ada balonnya bisa nggak suka, saudara. Sininya nggak ada lengannya bisa nggak suka, saudara kasih Tuhan. Belum lagi ukurannya, saudara. Belum ukuran, belum modelnya, belum warnanya, belum bentuknya, saudara. Jadi buat saya ngadu baju ke istri, udahlah, jangan surprise, saudara. Ngomong aja, kamu beli, pilih, kamu ukur, beli sendiri, saudara. Aman, saudara. Ya, tapi waktu dia mau ulang tahun ini, bulan lalu, waktu saya nganter anak saya berdua, Hansen tuh bilang, Dedi, kasih Mommy kado, mau ulang tahun. Kado apa nak? Pakaian. Saya bilang ke anak saya, Hansen, ngasih kado pakaian tuh susah Hansen. Harus ngukur, cari model, cari warna. Saya jelasin seperti saya jelasin ke saudara. Dia bilang, oh iya. Ya sudah saudara. Terus berapa hari saya berdoa saudara. Waktu saya doa, tiba-tiba saya merasa Tuhan itu ngomong di hati. Nah, kasih surprise istrimu. Belikan baju buat dia. Lah piye corone Tuhan angel banget saya bilang. Enggak, bisa. Belinya di mana Tuhan? Tuhan bilang, nanti tak tunjukin tokonya di online, di itu lah saudara mereknya saudara, ya di toko online. Cara milih modelnya gimana? Nanti tak pilih. Cara ngukurnya gimana? Tak ajari. Oke lah kalau engkau begitu, lalu dia ajar. Cara ngukurnya gini, warna yang dia suka ini, modelnya ini. Saya deg-degan saudara. Ini enggak cocok piye. Nanti nek kainnya panas piye. Nanti nek kainnya enggak molor piye. Kainnya enggak nyaman, enggak nyerap keringet piye. Tuhan berkata, wis toh, percaya mbak aku. Akhirnya benar saudara. Ya, oke ya Tuhan, sip. Oke, saya beli saudara. Sampai rumah, tak bungkus saudara, sambil deg-degan. Engkau nek responnya gimana ini deg-degan saudara. Ya strategi Tuhan saudara. Akhirnya ulang tahun, kasih saudara. Dia buka, dia coba, saudara tahu responnya apa? Kok kamu bisa tuh beliin baju yang pas sama aku? Ini enak loh bajunya, modelnya aku suka, ukurannya pas loh buat aku loh saudara. Saya dari situ belajar iya ya, suami-suami kasihlah kejutan baju ke istri saudara. Kalau bingung berdoalah, tanyalah kepada Tuhan, saudara kasih Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ini alasan pertama. Mengapa seringkali anak Tuhan sulit percaya? Karena hidupnya dengan strateginya, siasatnya. Gak pernah mengizinkan strategi Tuhan terjadi dalam hidup. Makanya dia sulit percaya kepada apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Yaitu alasan pertama. Alasan kedua, tolong diklik, adalah adanya kubu keangkuhan manusia. Kita baca lagi 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia.
Hal kedua yang membuat seorang punya standar kepercayaan iman seperti Thomas, karena ada yang namanya kubu keangkuhan atau benteng kesombongan manusia dalam hidupnya atau dalam hatinya. Saudara, manusia itu diciptakan selain dengan akal budi, ya, yang bisa buat strategi tadi, dia juga diciptakan dengan yang namanya kehendak bebas, saudara. Jadi manusia punya kemampuan untuk memilih dan mengambil keputusan dalam hidupnya. Termasuk dalam hal apa yang dia mau yakini dan percayai, manusia bebas memilih. Masalahnya adalah ketika apa yang seseorang itu pilih untuk yakini dan percayai, itu belum sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, orang tersebut bisa memilih untuk menjadi begitu kekeh, saudara. Begitu teguh, begitu tegar dengan pendiriannya itu dan tidak mau diubah lagi. Atau bahasa Jawanya itu angel diegohke, saudara. Sudah pokoknya mantap, harus ini, saudara. Nah, ketika seseorang memilih untuk mengeraskan hatinya akan apa yang dia yakini benar, meskipun hal itu tidak benar di hadapan Tuhan, maka kekerasan hati seperti inilah yang kemudian akan bisa berubah jadi yang namanya kubu keangkuhan atau benteng kesombongan di hadapan Tuhan, sehingga menghalangi orang itu untuk semakin mengenal Tuhan dan kemudian percaya kepada Tuhan. Nah, saya mau ajak kita lihat, perhatikan kisah Thomas tadi, saudara. Saya ajak kita baca dulu Yohanes 20 ayat 24 sampai 26. Ya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara kasih Tuhan, di kisah Thomas tadi, sejak para murid menceritakan kepada Thomas bahwa Yesus bangkit, sampai Tuhan Yesus menemui dia, itu tidak terjadi dalam satu hari. Jadi kisahnya bukan Thomas datang, murid-murid datang berkata, Thomas, Yesus sudah bangkit. Thomas berkata, aku enggak percaya. Lalu dari sini datanglah Yesus. Enggak gitu, saudara. Alkitab mengatakan ada waktu 8 hari sebelum Yesus datang. Setelah diceritain Yesus bangkit, Thomas dikasih tahu oleh murid-murid Yesus yang lain, Thomas enggak percaya. Dan Alkitab mengatakan 8 hari kemudian, barulah Yesus datang menemui Thomas, saudara. Bayangkan. Ada waktu 8 hari untuk Thomas mendengarkan penjelasan detail dari para murid. Ada waktu 8 hari untuk Thomas melihat bukti dari apa yang para murid itu lihat tentang kebangkitan Kristus. Ada waktu 8 hari untuk Thomas mendengar pengalaman-pengalaman para murid yang menyaksikan langsung Tuhan Yesus bangkit. Tapi 8 hari itu tetap aja Thomas sama sekali tidak mau percaya sedikit pun sebelum Tuhan memenuhi keinginannya, saudara. Ya. Padahal Alkitab mengatakan yang bicara tentang kebangkitan Tuhan itu bukan orang-orang asing. Bukan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yang ngomong ke dia bahwa Yesus bangkit. Itu murid-muridnya Yesus sendiri, saudara. Yang di kemudian hari dikenal sebagai para rasul. Mereka bukan pembohong, mereka orang benar, mereka tahu firman, mereka kenal Yesus, saudara. Mereka tahu kebenaran, saudara, dan mereka bicara bersama Thomas, Yesus sudah bangkit. Thomas percaya? Enggak, saudara. Benteng keangkuhan. Kubu kesombongannya Thomas. Orang-orang benar berkata tentang kebenaran, tentang firman, tetap saja tidak bisa menggoyahkan pendiriannya, saudara. Kenapa? Kubu keangkuhan. Benteng kesombongan yang mengeraskan hatinya Thomas. Sehingga Thomas berkata kalau permintaannya itu tidak sampai terpenuhi, dia berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah percaya. Puji Tuhan loh, saudara. Hari ke-8 Tuhan datang.
kalau hari 8 itu Tuhan tidak pernah datang dan Tuhan tidak pernah menemui Thomas, mungkin hari ini Alkitab mencatat Thomas sudah murtad. Dia nggak akan pernah percaya Yesus adalah Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya, keras hatinya. Kenapa? Kubu kesombongan, benteng keangkuhan, saudara. Nah, hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup seseorang. Karena merasa pilihannya sudah yang paling benar, pilihannya paling tepat, dia mengeraskan hati, membuat kubu keangkuhan, benteng kesombongan, yang membuat hatinya jadi sulit percaya, menghalanginya makin mengenal Tuhan. Orang seperti ini bisa bersikap seperti Thomas. Kalau Tuhan tidak mengikuti keinginanku, sekali-kali aku tidak akan pernah percaya Tuhan itu baik. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya tepat seperti yang aku inginkan, Tuhan jahat. Kalau Tuhan gak jawab doaku tepat seperti yang aku mau caranya, Tuhan tidak baik. Kubu keangkuhan, saudara. Benteng kesombongan. Dia akan kekeh, dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Saudara kasih. Saudara kasih Tuhan, berapa minggu lalu, saya dan istri dan anak dan grandma, saudara, dan Bu Gembala, pergi ke Depak jalan-jalan. Pulangnya anak saya ini dapat balon gratisan, saudara. Dari situ, saudara, dapat balon gratisan. Di tengah jalan, saudara, waktu kami mau pulang, lewat rumahnya Pak Sam, itu kan kita jalan ya. Tiba-tiba angin berembus, wush, saudara. Dan balon itu lepas dari pegangannya. Terbang, saudara, masuk ke got, saudara. Ya, masuk ke got. Saya sebagai ayah yang baik, pengen ngambilin balon itu, saudara. Jadi saya berkata, bentar ya, Dedi ambilin. Saya menuju got tersebut, saudara. Tanpa saya tahu bahwa ternyata pinggiran got itu sangat licin, Bapak Ibu. Dan waktu saya injak pinggiran got, meluncurlah saya ke got, saudara. Dan puji nama Tuhan, saya kejebur got, Bapak Ibu. Pengalaman seumur-umur, saudara. 43 tahun ya. Kejebur got kaki kanan. Ternyata got itu dalam loh, saudara. Ya isinya lumpur tok dari kaki sampai sini. Kaki kanan tok, saudara. Kaki kanannya kirinya masih di luar. Jeblus, saudara. Terus balonnya yang di depannya saya mau ambil meledos, saudara. Dar, saya sudah benem segini. Dan ternyata keluar dari got itu enggak mudah, Bapak Ibu. Saya ngangkat gini, kok ngangkat, saudara. Ya abot ternyata karena lumpurnya banyak banget segini. Masuk, saudara. Ya, terus saya lihat ke anak saya, saudara. Dia ngeliatin saya sambil nangis, saudara. Ya, saudara kasih Tuhan. Saya terharu, saudara. Ya ampun, dia kasihan. Papahnya kejebur got. Lalu maminya tanya, kamu kasihan ya? Jadi kejebur got. Dia bilang apa? Enggak, balonnya meletus. Bayangin Bapak Ibu. Ya sudah terharu, air mata mau menetes, naik lagi Bapak Ibu itu. Saudara kasih Tuhan. Jadi dia nangis bukan karena papahnya kejebur got, Bapak Ibu. Dia enggak peduli papahnya kejebur got. Dia nangis kenapa? Balonnya meletus. Dan waktu saya keluar, saya bersihin diri sampai berapa hari ke depan. Dia tetap sedih karena balonnya meletus dan tidak pernah sedih lihat papinya kejebur got, Bapak Ibu. Ya, akhirnya berapa hari kemudian kebetulan ada yang jual balon, saya berikan supaya ya udahlah sudah nggak usah protes lagi. Tapi dari situ saya belajar sebetulnya. Anak-anak Tuhan, kadangkali kayak anak saya. Tuhan, aku maunya itu. Ya, nggak peduli kehendak Tuhan. Nggak peduli hati Tuhannya gimana. Nggak peduli maunya Tuhan kayak apa. Nggak peduli apakah Tuhan sedih, apakah Tuhan nangis dengan pilihannya. Nggak peduli Tuhan, yang aku mau pokoknya balon. Yang mau aku tahu pokoknya balon. Aku nggak peduli engkau. Nah kalau anak Tuhan hidup kayak gitu, pengenalannya akan Tuhan nggak pernah bertambah, Bapak. Dan imannya juga akan nggak pernah bertambah. Akhirnya nggak mungkin dia percaya pada Tuhan sebelum melihat. Dia akan selalu minta lihat dulu baru aku percaya. Balon dulu baru percaya. Permen dulu baru percaya. Saudara kasih Tuhan. Nah jadi kasih Tuhan memang bagus sebetulnya kalau dalam hidup kita sudah punya keinginan untuk beriman kepada Tuhan. Tapi kita perlu juga melihat ke dalam diri kita. Ada enggak dua penghalang ini dalam diri kita? Hidup dengan siasat sendiri dan enggak pernah ngelibatin Tuhan. Dan kita enggan gitu, ngikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita keraskan hati, pokoknya keinginanku, bukan keinginan Tuhan yang terpenuhi dalam hidup kita. Karena dua hal ini bisa menghalangi saudara. Iman kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan.
Oke, lalu satu lagi saudara, pertanyaan berikutnya tolong diklik. Dari kisah Thomas, apakah Thomas akhirnya berubah? Setelah Tuhan Yesus menemui dia, apakah Thomas akhirnya berubah? Iya saudara, puji Tuhan bahwa ternyata perjumpaan Thomas dengan Tuhan hari itu rupanya betul-betul mengubahkan iman Thomas kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa selama ini standar percaya imannya kepada Tuhan itu keliru, saudara. Melihat dulu baru percaya, bukan seperti yang Tuhan inginkan. Ada strategi yang rupanya tidak disukai oleh Tuhan, ada hati yang sombong, yang keras yang Tuhan tidak sukai. Dan perjumpaan hari itu dengan Tuhan mengubah kehidupannya Thomas, saudara. Dari mana kita tahu Thomas berubah? Saya ajak kita lihat lagi 2 ayat terakhir, Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Alkitab mengatakan bahwa di momen itu dia bertemu dengan Tuhan. Ada kalimat yang terucap dari mulut Thomas. Ya, dari Thomas dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Terjemahan aslinya mengatakan, ho kurios, ho theos. Ya Tuhan, ya Allah. Tuhanku, Allahku. Saudara, tahukah Anda bahwa pernyataan Thomas ini adalah kalimat yang luar biasa. Yang saya garis bawah. Ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah kalimat yang luar biasa. Mengapa? Karena menurut para ahli tafsir Alkitab, kalimat yang Thomas ucapkan ini adalah salah satu pernyataan paling kuat yang dicatat di dalam perjanjian baru tentang keilahian Tuhan Yesus sebagai manusia, saudara. Yang pernah ada dalam perjanjian baru. Ini salah satu pernyataan yang tercatat paling kuat tentang keilahian Tuhan Yesus sebagai manusia keluar dari mulut Thomas yang tadinya enggak percaya. Ya Tuhan, ya Allahku, bukan cuman Tuhan, bukan cuman kurios, tapi Theos, Allah yang sejati. Artinya Thomas yang tadinya ragu bahwa Yesus adalah Tuhan, berubah menyatakan dengan tegas bahwa Yesus bukan hanya Tuhan, bukan hanya Rabi, bukan hanya Ndoro gitu ya, bukan hanya orang yang hebat, tapi memang engkaulah adalah Tuhan yang sejati, yang bangkit dari kematian. Nah, sejarah mencatat di kemudian hari Thomas menjadi orang yang tidak pernah ragu lagi kepada Tuhan Yesus. Bahkan sejarah mencatat dia mempertahankan imannya sampai hari kematiannya. Thomas dicatat di kemudian hari menjadi salah seorang martir, saudara. Dia pergi ke India, dia menginjil selama 20 tahun, dan satu hari ketika dia berdoa dalam penginjilannya, ada orang tidak suka dia menginjil tentang Yesus, saudara. Waktu dia berdoa, orang ini datang dari belakang, membawa tombak, menusuk dia dari belakang. Jelap, saudara. Mati Thomas. Sebagai martir. Dengan iman yang kuat. Menginjil tentang Yesus yang adalah Tuhan yang sejati. Dia mati dalam pelayanan. Sampai akhir hidupnya. Dia tidak pernah lagi meragukan siapa Yesus. Karena dia kenal siapa Yesus. Gak perlu lihat lagi sekarang. Dia sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan kita mengerti tentang iman yang percaya meski belum melihat. Iman seperti ini tidak mustahil untuk kita miliki kalau kita mau belajar terus, berproses untuk mengikuti siasat strategi Tuhan dalam menjalani hari-hari kita dan mau belajar merendahkan hati kita untuk mengikuti kehendak Tuhan, kemauan Tuhan yang akan membawa kita makin mengenal akan pribadinya dan kuasa yang luar biasa. Pengenalan itu nanti membuat iman kita bertumbuh dan satu titik kita bisa percaya kepada Tuhan meskipun belum melihat sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biar firman-Mu jadi rema buat kami dan lebih dari yang hamba-Mu mampu sampaikan. Engkau Allah Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami. Dan biarlah segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperkatakan kebiasaan baik
yang akan kita kembangkan sepanjang tahun 2025. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Saya berusaha membangun kebiasaan baik untuk pantang menyerah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 yang berbunyi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Silakan duduk. Ibadah Raya Onset minggu depan tanggal 16 November akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Dalam ibadah Raya Onset minggu depan akan diadakan sakramen perjamuan kudus dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Untuk anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, GBI Semarang Indah adalah sebesar 37.600.000 dengan rincian dapat dilihat di layar LCD yang ada di depan. Adapun persembahan yang telah diterima sampai dengan tanggal 25 Oktober adalah sebagai berikut. Saldo Natal tahun 2024 sebesar 8.056.500, janji iman panitia 2.200.000 dan persembahan jemaat dan donatur sebesar 15.760.000. Sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 11.583.500. Hari ini kami sampaikan amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru untuk mendukung acara tersebut di atas. Jemaat dapat memberikan persembahannya melalui amplop yang telah kami sediakan. Dan panitia Natal membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat melalui acara door prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal atau saudara Dio. Adapun door prize yang telah kami terima, 1 buah rabbit mop, 1 buah rice box, 6 buah beras dan 6 buah minyak. Dan untuk mendukung pendanaan acara Natal dan memeriahkan ibadah Natal kita, GBI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara Natal, perayaan Natal atau Christmas Carol pada 25 Desember. Dan bagi Bapak Ibu yang ikut partisipasi dapat memesan kaos yang kami sediakan tersebut. Untuk contoh dan ukuran kaos dapat dilihat di meja pemesanan di depan. Untuk harga kaos berkerah warna biru 110 sampai 125.000 per piece tergantung ukuran. Dan pre-order pemesanan kaos akan kami tutup pada tanggal 7 Desember 2025. Dan pemesanan dengan Bapak Ibu memesan kaos ini secara tidak langsung Bapak Ibu juga membantu untuk pendanaan acara kita Natal dan Tahun Baru. Adapun penawaran yang kami berikan ini bersifat tidak wajib dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki atau memakai kaos tersebut, Bapak Ibu bisa tetap hadir dalam ibadah perayaan Natal yang akan kami adakan pada tanggal 25 Desember. Dan bagi Bapak Ibu yang akan membersihkan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop dan persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali lagi bangkit berdiri. Dan nanti Pendeta Pratama Yohan akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari sekali kita datang kepada Tuhan dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Bapak Surgawi untuk segala kebaikan dan berkat-Mu yang telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk hari di mana kami bisa beribadah bersama-sama. Untuk saat di mana kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu dan
menerima benih-benih firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan Bapak, sebentar kami mau akhiri ibadah kami dan pulang dalam berkat-Mu. Kiranya Kau berkenan Tuhan, curahkanlah berkat-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Tangkap terima berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Tuhan memberkati pendidikan yang sedang kau jalani. Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang agung, yang begitu mencintai kita, datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya pulang dengan berkat Tuhan berkata, amin. Haleluya.